kasih kepada Ananda sekalian yang sudah berhadir di tempat ini untuk berpartisipasi dalam konseling kelompok kita. Jadi di sini kita akan melakukan konseling kelompok, yang dimana konseling kelompok kita ini akan kita lakukan 50 menit, kurang lebih 50 menit ke depan. Di sini pengertian dari konseling kelompok ini adalah salah satu bentuk layanan yang membahas trauma yang dialami melalui dinamika kelompok. Lalu tujuan konseling kelompok ini untuk meminimalisir trauma yang dialami individu. Lalu di dalam konseling kelompok ini ada 4 ajas. Yang pertama ajas keterbukaan, kedua ajas kegiatan, ketiga ajas kerahasiaan, dan yang terakhir itu ada ajas kenormatifan. Lalu nanti saya akan mempersilahkan Ananda sekalian untuk mengemukakan topik-topik yang akan kita bahas di dalam konseling kelompok kita ini. Kepada Ananda yang ingin memberikan usulan atau memberikan solusi serta pendapat, saya harapkan kepada Ananda sekalian untuk mengacungkan tangan seperti ini. Ketika Ananda mengacungkan tangan bersamaan, kita akan menentukan siapa yang pertama untuk berpendapat di luar. Oke, jadi di sini saya meminta kepada Ananda sekalian untuk menentukan topik yang akan kita bahas. Oke, baik, untuk Ananda yang ingin memberikan pendapat, kepada Ananda Dila. Mungkin saya akan memberikan judul topiknya itu ialah ini terganggu. Terima kasih kepada Ananda Adi. Mungkin saya ingin memberi topik suntuk melihat suami malas kerja. Oke, kepada Ananda Fadila. Mungkin saya memberi topik khawatir yang berlebihan dan juga anak-anak putus sekolah. Oke, Ananda Naya. Coba saya suntuk mengasuh anak bertingkah. Oke, baik, terima kasih kepada Ananda Putri. Topik dari saya itu lindung seperti orang tua. Oke, kepada Ananda Putra. Topik dari saya itu pikiran kacau. Baik, apakah ada lagi? Anak-anak putus sekolah. Baik, kepada Ananda Putri. Topik selanjutnya itu merasa stres. Apakah ada lagi Ananda sekalian yang memberikan topik? Tidak. Baiklah, terima kasih kepada Ananda sekalian yang sudah memberikan topik yang akan kita bahas pada hari ini. Di sini kita akan mengurutkan dan menyetujui topik mana terlebih dahulu yang akan kita bahas. Kepada Ananda Adi. Mungkin topik pertama yang akan kita bahas itu kalau suntuk mengasuh anak bertingkah. Oke, baik, terima kasih Ananda Putri. Topik selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ingatan terganggu. Baik, terima kasih kepada Ananda Putra. Mungkin topik yang ketiga yang akan kita bahas itu linglung seperti orang gila. Oh. Oke, baik, kepada Ananda yang lain. Baik, kepada Ananda di Mungkin Fadila. materi selanjutnya suntuk melihat suami malas bekerja. Oke, baik, terima kasih kepada Ananda Dila. Mungkin topik yang kelima itu adalah pikiran kacau. Oke, baik, kepada Ananda Naya. Mungkin untuk topik ke-6 itu bisa dari rasa stres. Oke, baik, apakah Ananda yang lain ada yang ingin memberikan pendapat lagi? Ya, Ananda Putri. Topik yang selanjutnya yaitu khawatir yang berlebihan. Oke, baik, kepada Ananda Putra. Dan untuk yang terakhir itu mungkin anak-anak putus sekolah. Oke, baik, terima kasih. Tadi kita sudah menentukan topik yang akan pertama kita bahas. Mungkin yang pertama yang kita bahas nantinya suntuk mengasuh anak bertingkah, dan topik yang akan kita bahas kedua ingatan terganggu, topik yang ketiga linglung seperti orang gila, topik yang keempat suntuk melihat suami malas bekerja, topik kelima pikiran kacau, topik keenam merasa stres, topik ketujuh khawatir yang berlebihan, dan topik yang terakhir itu anak-anak putus sekolah. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah selesai mendiskusikan
topik yang sudah kita pilih pertama tadi. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke topik kedua, yang dimana topik kedua ini yang akan menjelaskan yang dimana topik kedua ini adalah ingatan terganggu, yang dimana ini telah kita sepakati tadi untuk diceritakan kronologinya oleh saudari diceritakan kronologinya oleh Ananda Triadela. Nanti teman-teman ketika ingin menanyakan kepada saudari Dela atau ingin memberikan solusi atau pendapat, kiranya teman-teman mengacungkan tangan terlebih dahulu seperti ini. Ketika ada dari Ananda sekalian yang mengacungkan tangan secara bersamaan, maka akan kita sepakati siapa yang pertama untuk memberikan pendapat. Kita akan masuk ke diskusi kita, dan saya serahkan kepada Ananda Triadela untuk menceritakan kronologinya. Baik, sebelumnya saya mau bercerita tentang pengalaman saya. Kan semenjak masuk umur 3 ini kan kita kan sudah berganti bermain blok gitu kan, sistem blok gitu kan. Jadinya ada di mana pas pertama kali pas mengunjungi Sibda, apa sih namanya, akad, itu kan ada kayak sistem blok gitu kan, punya mata kuliah gitu kan. Jadi itu bingung, ini kayak mana sih cara ngisinya gitu kan, sehingga bertanya sama teman, sama misalnya kayak Putra gitu kan, bertanya lah ini gimana Put, tapi dia nggak tahu kan sebenarnya kan. Jadi bingung lah. Jadi itu setelah balik ke Medan ke sini, barulah tahu semua kan sistemnya itu kayak mana gimana gitu. Jadi pas awal kali masuk pertama kali langsung lah kayak zoom gitu kan, zoom sama dosen lagi di mata kuliah tersebut. Jadi langsung kayak dibagi tugas, banyak banget tugasnya, kayak buat CBR lah, terus tuh belum lagi masuk membahas mata kuliah, udah langsung dibilang kayak nanti kita minggu ini langsung ke FR ya, project ya, segala macam ya. Jadi stop, itu baru satu mata kuliah loh, nggak langsung kayak nggak dengan mata kuliah. Jadi itu bingung kayak mana kedatangan idenya ya. Jadi pas pulang ke rumah itu kan langsung zoom lagi kan mata kuliah kedua, dia kayak pas pulang di rumah kan zoom lagi mata kuliah kedua, terus kayak disuruh lagi kayak nulis kan apa aja, terus sama dikerjain gitu kan. Jadi lupa lah, kayak mana nih, apalagi kan sistem yang malas, gen satu ini kan malas mencatat, jadinya nggak dicatat di HP. Jadi nanya sama kawan pun, oh ini nggak tahu di apa yang kalian, jadi kan kuliah main HP duduk, oh nggak ngapain, masih ya udah. Jadi kau tahu, nggak tahu. Akhirnya kan karena kami main circle di grup itu, di kelas main circle, tahu lah, you know lah gitu kan. Jadinya bertanya sama circle yang lain gitu loh, nggak circle yang sama kami enggak. Jadinya pas bertanya lo dijelasin kan, oh iya ini kayak gini, ini dikumpul minggu ke-7, pertemuan ke-8 sampai gitu kan. Terus banyak kali lalu kesampean pulang, terus kayak udah gitu hari kedua kan kuliah lagi, jadi dikasih tugas lagi. Jadi itulah begitu pun nggak ditulis lagi, nggak dicatat kan di HP gitu, nggak ditulis lagi, akhirnya lupa lagi gitu. Jadinya sehingga ada 3 mata kuliah, 21 mata kuliah, jadinya itu nggak ada ingat sama sekali aku tulisnya. Jadinya seperti itu. Bertanya sama kawan pun dia nggak tahu. Akhirnya bertanya sama yang lebih ambis, kan ada sih yang lebih ambis kan di kampus kan. Akhirnya setelah dia baru menjelaskan pakai VN, baru ngomong di situ, oh itu gini. Jadi kayak lupa, wajar lah lupa ya, namanya cuma pikirannya kan, ini sih ya begitu. Udah. Baik, terima kasih kepada Ananda Dela yang sudah menjelaskan kronologinya mengapa terjadi ingatan terganggu di dalam pikiran Dela. Jadi atas kronologi yang sudah diceritakan Anda Triadela, kemungkinan di antara Ananda sekalian ada yang ingin bertanya kepada Ananda Dela atau ingin menanyakan sesuatu, saya persilahkan kepada Ananda Putra. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada Ananda Dela.
apa sih faktor penyebabnya yang bikin ingatan Anda ini terganggu karena masalah itu? Kan dulu sudah dibilang karena malas mencatat makanya lupa, jadi itulah udah. Baik, baik. Oke. Apakah Ananda yang lain? Baik kepada Ananda Putri. Ingin bertanya, apakah waktu Anda menerima informasi bahwa memang banyak tugas, apakah tanggapan Anda? Apakah Anda merasa cemas karena banyaknya tugas atau pusing segala macam? Kalau cemas wajar lah kan, pasti paling umum Pak cemas. Makanya tuh kalau bisa jangan dijadikan tugas gitu loh. Kalau bisa sih bukan kayak gini, maksudnya kalau iya diberi tugas tapi jangan sekaligus gitu loh. Cuma kayak ini untuk kuliah ini cuma satu doang gitu kan. Tapi dia tuh yang mengerti lah kan. Masa dosen nggak semua memberikan tugas menumpuk sehingga susah gitu loh, kayak harus dikerjain semuanya. Tapi dalam mereka dalam tugas lah, kayak itu mahasiswa juga nggak capek gitu loh. Jadi, apakah ada Ananda yang lain menanyakan sesuatu kepada saudari kita Ananda Triadewa, kepada Ananda Nurdiana? Jadi kan pastinya dari masalah yang Anda sampaikan tadi itu menjadi pembelajaran kan, Betul. jadi kedepannya apa yang akan dilakukan? Ke depannya karena kita generasi milenial, generasi Gen Z ini, dia harus belajar kayak mengubah, karena dia malas mencatat, jadi harus lebih kayak giat, karena kalau kita nggak tahu pun kita yang rugi gitu loh. Percaya sama teman pun ya kalau dia tahu nggak tahu gimana gitu lah, jadinya sebenarnya sih agak menyesal sih karena nggak menulis itu. Oke, karena lama juga masih yang lupa. Apakah ada Ananda lagi? Ya, Ananda Ade. Apa sih alasan kamu kayak malas untuk mencatat? Langsung Alasannya malas mencatat karena ya pasti kan tugasnya kan pasti nggak pernah luput dari CV ya, ujian gitu kan, pasti itulah yang sumber tugas itu kayak gitu. Terus tapi kok makalah presentasi pasti tuh pasti presentasi pasti buat tidak ujian, terus jadi malas mencatat di situ karena sudah tahu apa tugasnya. Oke. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menanyakan kepada Ananda Triadewa. Baik, terima kasih kepada Ananda sekalian atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada Ananda Dewa. Kemudian dari Ananda sekalian yang sudah mendengarkan kronologi ceritanya, apakah Ananda ada solusi untuk Ananda Dela bisa gunakan atau terapkan? Baik, kepada Ananda Putra terlebih dahulu. Mungkin solusi dari saya, jangan malas mencatat ataupun nggak mau apa yang disuruh dosen lakukan ya, karena ya itulah akibatnya kalau tidak mau mencatat atau melakukan yang dosen suruh, kayak ingatan kita jadi terganggu gitu. Itu sih kalau solusi dari saya, jangan malas-malas aja. Siap. Baik, terima kasih kepada Ananda Adi. Mungkin hampir sama Putra, solusinya itu kayak ide dan permasalahan gitu kan. Terus juga walaupun kita tahu tugas kita itu tentang CDR, tapi kan setiap dosen ini berbeda-beda gitu kan. Ada yang cara penulisannya, ada yang misalnya kayak materinya, ininya, pokoknya gitu kan. Yang penting kita rajin aja mencatat gitu dan mendengarkan apa yang dibilang dosen. Oke, baik. Kepada Ananda Putri. Solusinya itu yang bisa dilakukan itu dengan bergabung dengan kelompok yang memang ambis atau giat dalam belajar. Jadi kita kalau lingkungannya positif, kita juga akan ikut ke lingkungan yang positif tersebut dan tidak akan adanya rasa malas-malasan lagi. Baik, terima kasih. Apakah Ananda ya? Solusi saya sama dengan saudara Putra dan juga saudara Adi.
Tapi untuk tambahan sedikit terkait dengan tugas yang menumpuk, itu kan kita bisa atasi dengan manage waktu kita. Jadi kita harus mengatur tugas mana yang dikerjain duluan. Pokoknya asal jangan satu hari sebelum pengumpulan di situ dikerjakan semuanya. Atau enggak? Sehingga itu mengakibatkan selalu lupa yang mana pertama yang akan dikumpul. Seperti itu kemungkinan. Baik, terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Ananda sekalian atas solusi yang sudah diberikan. Kemudian kira-kira setelah teman-teman memberikan solusi, apakah Ananda Dela ada mendapatkan solusi yang memang benar-benar solusinya membantu Ananda? Ya, setiap semua solusi yang diberikan teman-teman saya semua tuh sama-sama menyentuh ya, sama-sama kayak memang cocok gitu. Ya istilahnya solusi ya kan saran untuk saya, jadi ya saya terima dengan baik semuanya. Baik, teman-teman, baik Ananda sekalian, setelah kita mendengarkan semua dari mulai memberikan pendapat serta menanyakan apa yang dirasakan oleh saudari Ananda Dela, kemudian kita masuk ke komitmen. Setelah kita mendengarkan kronologinya serta memberikan solusi serta memberikan pendapat, kira-kira Ananda sekalian akan memiliki komitmen apa setelah kita melakukan bimbingan kelompok kita ini? Kira-kira komitmen apa yang Ananda sekalian bisa ambil dari hasil konseling kelompok kita pada hari ini? Kepada Ananda Putri, Komitmen yang didapat yaitu kita bisa mengelola waktu atau memanajemen waktu dan mengatur prioritas untuk mengerjakan tugas-tugas tepat waktu yang pada akhirnya meningkatkan komitmen kita untuk tetap tanggung jawab terhadap akademik kita. baik kepada Ananda yang lain, Ananda Putra. Mungkin komitmen yang bisa saya temukan dalam diri saya mengenai konseling kelompok pada topik ini, yaitu menanamkan kesadaran akan tugas kita yang telah diberikan ataupun juga yang menjadi tujuan kita untuk kedepannya, itu untuk masa depan kita nanti agar kita menjadi yang lebih baik. Baik, terima kasih kepada Ananda Putra, kepada Ananda Naya. Jadi komitmen kita terkait dengan topik ingatan terganggu terkait topik ini, kalau kita tahu kalau bahwasannya kita ini orangnya pelupa ataupun mudah melupakan itu lah, kita bisa saya berkomitmen untuk setiap apapun yang saya lakukan saya bisa mencatatnya agar saya bisa menyelesaikan itu ya. Oke, baik kepada Ananda, terima kasih kepada Ananda Naya. Apakah Ananda Ali ingin berpendapat? Silakan. Jadi komitmen saya di sini mungkin hampir sama dengan Nordiana, dimana kan kita kalau misalnya memang kita memang sering pelupa atau memang sering ingatan kita terganggu, ya kita memang harus mencatat gitu. Dan saya juga akan memilih teman yang selalu mengingatkan saya dalam semua tugas atau ada kelas atau apapun itu. Terima kasih kepada Ananda sekalian atas komitmen yang diberikan. Begitu bagusnya komitmen yang Anda sudah memberikan. Semoga juga Ananda Dela dan teman-teman Ananda kiranya menanamkan komitmen ini terhadap diri sendiri dan agar kedepannya menjadi lebih baik. Kemudian kita akan menyelesaikan konseling kelompok kita pada hari ini. Sebelum kita menyelesaikannya, saya ingin
menanyakan mengenai BMB 3 terlebih dahulu kepada Ananda sekalian. Kepada Ananda sekalian, saya persilakan ingin memberikan pendapat. Baik kepada Ananda Putra. Di sini saya berpikir ketika menghadapi masalah ingatan terganggu, penting untuk menganalisis penyebab yang mungkin seperti stres tadi dikarenakan tugas, kurang tidur ataupun juga kondisi medis. Baik, terima kasih. Kepada Ananda yang lain, kepada Ananda Putri. Ketika bahas tentang ingatan terganggu ini, saya merasa bahwa seseorang yang mungkin merasa frustasi atau cemas, dia tidak bisa mengingat informasi penting. Jadi perlu untuk kita akui dan memahami perasaan ini karena itu bisa dapat mempengaruhi kesehatan mental dan juga kesejahteraan secara keseluruhan. Baik, terima kasih atas Ananda dia. Jadi mungkin di sini saya lebih bersikap yang untuk bertanggung jawab gitu kan, bertanggung jawab dan membuat yang hal positif. Jadi kayak misalnya kita itu dapat untuk mencari bantuan oleh teman-teman kita gitu. Kalau misalnya kita misalnya kita menanya gitu kan, dan mereka tuh tahu gitu apa yang kita tanya gitu. Baik, pada Ananda ya. Baik, kepada Ananda ya. Jadi terkait topik ini, tindakan yang dapat saya ambil untuk mengatasi ikatan terganggu itu adalah dengan menciptakan rutinitas harian yang terstruktur yang dapat membantu saya dalam menciptakan fungsi memori. Baik, terima kasih. Kepada yang lain ada lagi yang memberikan refleksinya. Baik, kepada Ananda Adi. Jadi di sini mungkin kita lebih bertanggung jawab atas kondisi ingatan kita sendiri gitu kan. Karena itu sangat penting gitu. Jadi kita bisa menyadari bahwa kita itu memiliki peran dalam menjaga kesehatan mental kita dan fisik kita. Jadi untuk mengikuti saran dari profesional kesehatan serta berkomitmen untuk melakukan perubahan gaya hidup yang lebih positif aja. Baik, terima kasih kepada Ananda sekalian atas refleksi BMB 3 kita yang Ananda sudah berikan. Kegiatan kita sudah selesai. Kemudian kita akan melanjutkan nanti untuk membahas topik yang ketiga. Terima kasih.